Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bersua, berjumpa, bertatap muka dalam media ini tentu saja. Kita harapkan perjumpaan kita melalui media ini karena iman, karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajahnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Saudaraku rahimanallahu ajmain, kita lanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang masuk pelajaran ke 346 yang saya beri judul Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Ya. Pada pembahasan kita kali ini kita akan fokus membahas kapan sih Al-Quran itu diturunkan? Ya, kapan sih Al-Quran itu diturunkan? Apakah benar Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan? Serta dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sahih, serta para penjelasan ulama tafsir tentang diturunkannya Al-Quran. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini, seraya memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Poin yang pertama, kita harus ketahui bahwasanya Al-Qur'an menegaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana ayat yang sudah kita hafal dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an." Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Ini ijma ulama bahwasanya Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Ismail, ya namanya Ismail bin Umar bin Katsir, dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, "Yamdahullahu ta'ala syahra Ramadana min baini sa'iri syuhur bi annahu ikhtarahu li inzalil Qur'anil azim." Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan untuk diturunkannya Al-Qur'an yang mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus pahami juga bahwasanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar, surat yang ke-97 ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Begitu juga dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya, beliau mengatakan, "Al-lailatul mubarakah hiya lailatul qadri bi ijma'il ulama." Yang dimaksud dengan malam yang diberkahi dalam surat Ad-Dukhan itu maknanya adalah Lailatul Qadar. Ya. Sebagaimana disepakati oleh para ulama, ya, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Ini yang harus kita yakini bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, dan lebih tepatnya di Lailatul Qadar. Cuma kita nggak tahu Lailatul Qadarnya tanggal berapa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, rahasiakan Lailatul Qadar. Dan setiap tahun Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya, makanya kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari
terakhir di bulan Ramadan, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak memandang itu apakah malam ganjil kah atau malam genap kah. Kenapa demikian? Karena kalau bulannya terdiri dari 29 hari, ya, gimana ngitungnya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 10 hari terakhir. Kalau bulan Ramadannya 30 hari kan gampang hitungnya. Dari depan, dari belakang sama aja. Ya, yang penting 10 hari terakhir. Ya, kalau satu bulannya 30 hari. Nah, yang jadi permasalahan kalau satu bulannya itu 29 hari. Terkadang satu bulan itu 29 hari, terkadang 30 hari. Kita nggak tahu nih bulan Ramadan ini kita Ramadan atau puasanya berapa hari. Apakah 30 hari atau 29 hari. Kalau 29 hari, yang hitungnya dari mana? Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan 10 hari terakhir. Ya, ada yang mengatakan yang hitungnya dari belakang. Yang dari belakang. Karena Nabi menyebutkan 10 hari terakhir. Ada yang menyebutkan ya dari depan. Ya, dari depan. Makanya Nabi SAW perintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Dikhawatirkan yang kita anggap ganjil itu adalah malam genap. Yang kita anggap itu malam genap ternyata malam ganjil. Karena sebagian saudara kita ya itikaf hanya di malam-malam ganjil saja. Mereka pilih-pilih gitu. Walaupun potensi Lailatul Qadar di malam ganjil itu lebih besar. Tapi permasalahannya kalau bulan Ramadannya itu 29 hari dan kita nggak tahu ini bulan Ramadan sampai berapa hari, sampai nampak hilal bulan Syawal ya. Kalau ternyata di hari ke-29 Ramadan hilalnya sudah nampak, ya berarti besok sudah masuk 1 Syawal. Tapi kalau misalnya ternyata di tanggal 29 Ramadan hilalnya belum nampak juga, maka ya bisa digenapkan menjadi 30. Makanya kita berusaha beristihad, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tersebut untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Iya, tanggalnya berapa? Allahu a'lam bisawab, karena Allah rahasiakan. Dan para ulama juga tidak ada yang menentukan malam ke-21, malam ke-23 ya. Untuk diturunkan Al-Qur'an itu kapan? Allahu a'lam bisawab. Yang pasti di bulan Ramadan dan di Lailatul Qadar. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana caranya Al-Qur'an itu turun? Disebutkan oleh para ulama, diantaranya dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini dicantumkan di dalam tafsir Imam At-Tabari rahimahullah taala. Bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya fi lailatul qadri tsumma nazala ba'da zalika fi 20 sanah. Ya. Al-Qur'an diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan secara bertahap selama 20 tahun. Ya, disebutkan di sini riwayatnya 20 tahun. Dalam riwayat yang lain disebutkan 23 tahun. Yang sahih 23 tahun. Karena Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Jadi Al-Qur'an diturunkan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama dari Lauhul Mahfuz kemudian ke langit dunia secara keseluruhan. Baru dari langit ke dunia, tahapan yang kedua dari langit ke dunia diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun ya, berangsur-angsur selama 23 tahun berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini cara diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian poin yang keempat, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermimpi ya, didatangi oleh malaikat Jibril ya, dan ternyata jadi kenyataan. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud asli, ya, dalam wujud aslinya. Seraya mengatakan Iqra, ya, bacalah. Kata Nabi SAW, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian diulangi lagi Iqra,
Ya, kata Nabi, ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Kemudian sampai yang ketiga, malaikat Jibril pun memeluk erat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun bisa mengikuti bacaan malaikat Jibril alaihissalam. Turunlah surat Iqra, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini menunjukkan, kata para ulama, dengan diturunkan surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resmi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi, nabi. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul ketika diturunkan surat Al-Muddatsir, ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir, dan seterusnya. Ayat 1 sampai 7 yang menunjukkan, kata para ulama, dengan diturunkannya surat Al-Muddatsir ini resmi Nabi SAW diangkat menjadi rasul. Makanya khilaf dengan para ulama, mana ayat yang pertama kali turun, apakah Al-Alaq 1 sampai 5 ataukah Al-Muddatsir 1 sampai 7. Maka digabungkan oleh para ulama, dengan diturunkannya surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini, Nabi resmi diangkat menjadi seorang nabi. Adapun surat Al-Muddatsir itu sebagai sebagai pengukuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul, rasul. Kemudian poin yang kelima, kapan tepatnya nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Di masyarakat kita populer, ya, nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Tetapi para ulama menjelaskan bahwasannya tidak ada hadis yang sahih yang menegaskan bahwasannya Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Nggak ada dalil yang sahih. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ada kemungkinan turunnya Al-Quran itu tanggal malam 21, ada yang mengatakan malam ke-23, ada yang mengatakan malam ke-25, ada yang mengatakan malam ke-27, ada yang mengatakan malam ke-29 di bulan Ramadan. Ini kan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir yang bisa berpotensi adanya Lailatul Qadar ketika itu. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi tentang kapan tepatnya nuzulul Quran tidak ada yang tahu. Yang pasti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun penetapan di masyarakat yang mereka menetapkan tanggal 17 Ramadan, maka ini tidak berdasarkan hadis yang sahih dan sharih. Tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ataupun yang sharih yang tegas yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Ya, tidak ada dalilnya. Kemudian poin yang keenam, pendapat ulama tentang tanggal 17 Ramadan ini apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya 17 Ramadan itu bukan dalil nuzul Quran, bukan. Tetapi mereka mengkaitkan dengan kejadian Perang Badar. Perang Badar tahun 2 Hijriyah. Ya, tahun 2 Hijriyah udah di Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Quran diturunkan pertama kali Nabi ketika di Mekah. Ini kan jauh sekali. Bedanya 15 tahun kan begitu. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, Lam yasbut fi ta'yini lailati nuzulil Quran hadisun sahihun. Tidak ada hadis yang sahih, yang sharih, yang tegas dalam penentuan tanggal turunnya Al-Quran. Beliau sebutkan di dalam Fathul Bari perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ini. Beliau mengatakan, menegaskan, dan beliau termasuk ulama Syafi'iyah. Ya, beliau Al-Imam Ibnu Hajar termasuk ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i. Beliau menegaskan tidak ada dalil yang sahih, tidak ada hadis yang sahih dalam menentukan tanggalnya turunnya Al-Quran. Yang pasti bahwasanya yang disepakati oleh para ulama, Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, nuzul Quran. Ketika nuzul Quran. Dan nuzul Quran ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian poin yang ketujuh, kalau ditanya apa sih hikmahnya dirahasiakannya waktu nuzul Quran ini, disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, innama ukhfiyat Lailatul Qadri liyajtahidan nasu fil ibadati. Allah Subhanahu wa ta'ala
merahasiakan Lailatul Qadar agar manusia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak hanya pilih-pilih malam ganjil aja. Malam genapnya tidak mau ibadah ataupun malas ya. Nabi SAW perintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir full. Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya ya, mengencangkan sarungnya. Ini ungkapan Nabi SAW tidak hubungan badan dengan para istrinya. Begitu juga Nabi SAW ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dari kalimat ini bisa diambil pemahaman bahwasanya Nabi SAW tidak tidur di 10 hari terakhir. Kenapa? Bersungguh-sungguh untuk mencari, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wa aiqadha ahlahu, Nabi SAW juga membangunkan istri-istrinya untuk beribadah di malam tersebut. Kenapa demikian? Karena Lailatul Qadar itu ada pada malam hari sampai terbit fajar, hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Dan malam itu kata Allah Subhanahu wa taala turun malaikat ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya. Ini jelas bahwasanya malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin atau orang-orang yang mencari Lailatul Qadar, maka semangat mereka untuk mendapatkannya di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, Ini sangat jelas yang kita bisa ambil kesimpulan, Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Dan tidak ada hadis yang sahih, yang memastikan Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan, nggak ada. Dan Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena itu kita tidak perlu memperingatkan hal itu dengan kumpul-kumpul di masjid, sholawatan lah, sehingga timbulnya kebid'ahan. Dan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan tujuan supaya apa? Supaya ditadaburi, difahami, diamalkan. Kita berusaha untuk mengamalkannya, bukan untuk mencari amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya ada yang bertanya tahapan-tahapannya secara rinci, gimana Ustadz? Maka kita bisa sebutkan sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, bahwasanya lil Qur'ani nuzulun jumlatan wahidatan wa nuzulun mufarraqan. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan Al-Qur'an itu memiliki dua bentuk tahapan turun. Yang pertama turun sekaligus. Ya, yang kedua turun secara berangsur-angsur. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama turun dari Lauhul Mahfuz di langit ketujuh. Kemudian diturunkan sampai ke langit dunia di Baitul Izzah, di langit dunia. Kemudian tahapan yang kedua, baru Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit ke dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama 23 tahun. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, Al-Lauhul Mahfuzu huwa kitabun indallahi hufidha fihil Qur'an. Lauhul Mahfuz itu adalah kitab di sisi Allah yang di dalamnya Al-Qur'an dijaga, Al-Qur'an dijaga. Ya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi juga sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas juga demikian, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian unzila ila baitil izzati fis sama'id dunya. Kemudian Al-Qur'an diturunkan ya dari Baitul Izzah ya di dunia, kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana perkataan para ulama di antara Imam Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan nazalal Qur'an munajjaman fi salasin wa isrina sanah. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu
tahapan-tahapannya. Adapun turunnya Al-Quran ada periode Mekah, ada periode Madinah yang disebut dengan Makkiyah ataupun Madaniyah. Para ulama menyebutkan perbedaan di antara dua surat atau ayat yang diturunkan di dua periode ini. Ya, ada yang mengatakan kalau periode Mekah itu biasanya ciri-cirinya ayatnya pendek-pendek dan kontennya isinya biasanya tentang tauhid, tentang akidah, tentang hari akhir, tentang hari kebangkitan, tentang kisah-kisah para nabi. Ya, begitu juga biasanya diawali dengan ya ayuhan nas, ya. Itu tanda-tanda bahwasanya itu surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah biasanya ayatnya panjang-panjang. Iya, ayatnya panjang-panjang. Kemudian biasanya di kontennya atau temanya itu berkaitan tentang hukum, tentang jihad, muamalah, hukum keluarga, yang biasanya diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Begitu juga tentang orang-orang munafik, ya orang-orang Yahudi, karena mereka ada di Madinah. Ada di Madinah. Kemudian yang terakhir, hikmah kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara mufarraqan, secara berangsur-angsur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 32, Allah berfirman, "Linusabbita bihi fuadak." Allah Subhanahu wa taala ingin meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Ai liyakuna aqwa liqalbin nabi sallallahu alaihi wasallam," agar hati Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kuat. Allahu a'lam bishawab. Kesimpulannya bahwasanya Al-Qur'an diturunkan bukan hanya sekedar sebagai sejarah, tapi sebagai rahmat yang besar bagi kaum muslimin, bagi umat manusia secara umum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk, dan juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu kita wajib membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Bukan cuma hanya sekedar memperingati, tapi juga untuk mengamalkannya. Dibaca, ya jangan sampai kaum muslimin, aku umatnya Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran. Merupakan musibah terbesar kalau kaum muslimin yang ngaku Islam, ngaku Allah Tuhannya, ngaku Nabi Muhammad adalah nabinya, ngaku Al-Quran kitabnya, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Ini sering kita sebutkan supaya kaum muslimin sadar, introspeksi diri, muhasabah, ya. Jangan sampai malu-maluin, ya. Kaum ngaku muslim, Islam, tapi nggak bisa baca Al-Quran, ya. Setelah bisa bacanya, berusaha untuk memahaminya, baca tafsirannya, yang baca bahasa Indonesianya banyak. Tafsiran pakai bahasa Indonesia juga banyak. Kalau bisa pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa Arabnya. Dan tentu saja yang terakhir adalah berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diamalkan juga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.